warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan solehah yang sekarang berada di rumah. Good morning everyone. How are you today? I hope you always fine. Keep spirit on even when you are studying at home. Amin. And now we will continue our lesson tematik. Oke, hari ini kita akan belajar tematik melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Lalu kita akan bahas pembelajaran 3 dan 4 pada subtema 4. But everyone, before we study, please let's say basmalah and pray to Allah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious and the most merciful. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay. Let's please open page 93. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran dengan membuka halaman 93. Oke, sudah dibuka halaman 93 pada buku paket tematik. Di sini kita akan mempelajari pembelajaran 3, yaitu mengenai hujan dan pelangi. Kita baca bersama-sama halaman 93. Ananda yang soleh dan soleha, jangan lupa untuk menyimak Miss Ine di rumah dengan baik ya. Ayo membaca. Di luar sedang turun hujan. Nina dan Adi ingat cerita ibu tentang pelangi. Pelangi muncul setelah turun hujan. Nina dan Adi menanti hujan reda. Mereka ingin melihat pelangi. Sesaat kemudian hujan berhenti. Nina dan Adi pun berlari ke halaman. Pelangi muncul di langit. Nina dan Adi sangat gembira. Mereka menyanyikan lagu pelangi. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, sekarang kan musim hujan nih. Biasanya setelah hujan turun akan nampak pelangi. Nah, Ananda bisa melihat pelangi setelah turunnya hujan. Siapa di sini yang tahu lagunya pelangi? Ciptaan Ate Mahmud. Diingat, lagu pelangi ciptaan Ate Mahmud. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu pelangi-pelangi berikut ini. Pelangi, pelangi,
kita sudah mendengarkan lagu Pelangi-Pelangi bersama-sama, yaitu ciptaan Ateh Mahmud. Nah, sekarang kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu contoh dari lagu Pelangi. Sekarang kita akan mengerjakan soal-soal di bawah lagu Pelangi-Pelangi tersebut. Soal nomor 1, kita baca dulu perintahnya. Kerjakan soal-soal ini berdasarkan lagu tersebut. Yang nomor 1 bercerita tentang apakah lagu Pelangi? Jawabannya tentang keindahan pelangi. Nah, nomor 2. Ada berapa warna pelangi dalam lagu? Merah, kuning, hijau. Nah, jadi ada 3, yaitu merah, kuning, hijau. Nomor 3, buatlah gambar yang sesuai dengan isi lagu tersebut. Ananda yang soleh dan solehah di rumah, pastinya Ananda memiliki buku gambar atau kertas HVS. Silakan Ananda membuat gambar pelangi dan pemandangannya di kertas HVS atau di buku gambar ya. Baik, kita selanjutnya dilanjutkan ke halaman 94. Nah, ini dia halaman 94. Ayo berhitung. Pada musim hujan, bunga bermekaran. Di halaman rumah Nina ada banyak bunga. Warnanya bermacam-macam. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ada bunga yang berwarna kuning dan juga ada bunga yang berwarna merah. Kita simak sama-sama, kita lihat betulkah atau benarkah di halaman 94 ini ada bunga yang berwarna kuning dan ada bunga yang berwarna merah. Oke, jika sudah dilihat, kita baca bagian bawah bunga. Ada teks bacaan. Ada 12 bunga berwarna kuning, ada 15 berwarna merah. Ada berapa banyak bunga seluruhnya? Tadi bunga berwarna kuningnya ada 12 dan bunga berwarna merahnya ada 15, berarti ini namanya pengurangan atau penjumlahan. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Wah, betul sekali jawabannya. Ini adalah operasi hitung penjumlahan, di mana benda yang satu dan benda yang kedua ditambahkan. 12 ditambah 15. Nah, 12 ditambah 15 bagaimana, Miss? Nah, bisa menggunakan jari, 12-nya di mulut dan 15-nya di jari. Setelah angka 12 kita hitung 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Coba kalian hitung di rumah dengan cara menggunakan tangan. Ya, apakah betul jawabannya 27? Silahkan praktekkan di rumah. Ada juga cara cepatnya, yaitu dengan cara susun ke bawah. 12-nya disimpan di atas, 15-nya disimpan di bawahnya, lalu digaris dan ditambahkan. Angka belakang dijumlahkan dengan angka belakang, yaitu satuan dengan satuan,
dan angka depan dijumlahkan dengan angka depan, yaitu puluhan dan puluhan. 2 ditambah 5 yaitu berapa? 2-nya di mulut, 5-nya di jari. Habis 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian tulis angka 7. Lalu bagian puluhannya kalian jumlahkan. Depan dengan depan, 1 dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi sama saja, jawabannya adalah 27. Silakan Ananda yang soleh dan soleha praktikkan di rumah bersama bunda atau ayah. Selanjutnya di taman ada banyak kupu-kupu. Dilihat di gambar, di taman banyak sekali kupu-kupunya. Ternyata ada 14 kupu-kupu yang hinggap pada bunga. Datang lagi 10 kupu-kupu beriringan. Berapa banyak kupu-kupu di taman sekarang? Nah, tadi ada 14 kupu-kupu yang hinggap di bunga. Hinggap itu nempel. Nempel di bunganya ada 14. Lalu secara bersama-sama datang lagi sebanyak 10 kupu-kupu. Nah, kita hitung. Ini bentuknya apa, Miss? Pengurangan atau penjumlahan? Siapa yang bisa tebak, teman-teman di rumah? Betul sekali, ini adalah operasi hitung penjumlahan lagi. Nah, di mana operasi hitung ini? Benda yang satu dijumlahkan atau ditambah dengan benda yang kedua. 14 kupu-kupu ditambah 10 kupu-kupu. 14 ditambah 10. 14-nya di mulut, 10-nya di jari. Setelah angka 14 yaitu 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi jawabannya adalah 24. Itu cara yang pertama. Bisa juga kalian dengan cara susun ke bawah. Nah, cara susun ke bawah seperti tadi ya. Menjumlahkan satuan dengan satuan diletakkan atas bawah, lalu puluhan dijumlahkan dengan puluhan. 4 ditambah 0, jawabannya 4. Puluhannya 1 ditambah 1, 2, jadi 24. Itu dia cara cepatnya. Silakan Ananda praktik di rumah. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke halaman 95. Di halaman 95 ada cerita, Miss Ina akan ceritakan dan kalian simak baik-baik di rumah. Ayo bercerita. Ibu ingin menanam tanaman mangga di belakang rumah. Ayah, Nina, dan Adi membantu ibu. Ayah membantu ibu menggali tanah. Adi memasukkan pupuk ke dalam lubang. Ibu memasukkan bibit tanaman mangga ke dalam lubang. Nina mengambil air dan menyiram tanaman tersebut. Nina dan keluarganya bekerja sama menanam tanaman mangga. Pekerjaan yang sangat berat, maksudnya terasa lebih ringan atau mudah. Bekerja sama sungguh menyenangkan. Jadi, Ananda yang soleh dan soleha, ketika kita memiliki pekerjaan yang dianggap sulit jika dikerjakan sendiri, contohnya dalam satu hari kalian harus membersihkan seisi rumah, dari mulai mencuci piring, menyapu, mengelap kaca, mengepel, membersihkan halaman, menanam bunga. Jika dikerjakan sendiri, itu akan terasa lebih sulit karena sangat banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Sedangkan tangan kita terbatas atau kemampuan kita juga terbatas. Nah, oleh karena itu jika pekerjaannya supaya mudah atau cepat selesai, kita mengerjakannya dengan cara bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Jika di rumah terdapat ayah, ibu, adik, kakak, bisa membantu atau saling membantu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, sehingga
pekerjaan yang berat terasa lebih ringan, seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke halaman 96 ya. Nah, pada halaman 96 di sini ada lirik lagu Kebunku. Siapa yang tahu? Nah, lirik lagu Kebunku ini diciptakan oleh Ibu Sud. Miss Ine contohkan cara menyanyinya ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, itu adalah lagu Kebunku ciptaan Ibu Sud. Buatlah gambar yang sesuai dengan isi lagu di samping. Tadi di kebun ada bunga melati, ada yang putih dan ada yang merah. Pada jawaban nomor 1, silakan Ananda membuat atau menggambar bunga melati yang berwarna putih dan juga yang berwarna merah di bagian yang kosong di sebelah sini ya. Lalu selanjutnya nomor 2. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, kita harus teliti ketika mengerjakan soal cerita. Kita harus mengerti juga bahwa soal tersebut dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi kita harus mengerti dulu soalnya bentuknya ini dikurangkan atau dijumlahkan setelah membaca. Setelah tahu, oh ini dijumlahkan, oh ini dikurangkan, baru kalian mulai menghitung. Jangan sampai keliru, yang harusnya dikurangkan Ananda ditambahkan ataupun sebaliknya. Kita mulai dari bagian A. Ada 10 apel jatuh di tanah. Di pohon masih ada 15 apel. Berapa banyak semua apel? Nah, Ananda harus tahu ini dijumlahkan atau dikurangkan. Tadi ada 10 di bawah, lalu ternyata di pohon masih ada 15. Semuanya ada berapa? Betul, ini adalah contoh soal atau soal penjumlahan. Silakan Ananda boleh menggunakan cara susun ke bawah, boleh juga menggunakan cara susun ke samping untuk penjumlahannya. Lalu kemudian bagian B, ada 13 anak ayam di kandang. Ingat, ada 13 anak ayamnya di kandang. Lalu kemudian menetas lagi 12. Nah, induk telurnya ada telur menetas sebanyak 12 anak ayam yang baru. Jadi 13 ditambah atau dikurang dengan 12. Kita lihat dulu bentuk pertanyaannya. Berapa banyak anak ayam di kandang sekarang? Tadi 13, lalu menetas lagi 12, otomatis kandangnya penuh. Jadi ada berapa? Dijumlahkan atau dikurangkan? Silakan Ananda dikerjakan secara mandiri. Bagian C, sebuah bis berisi 14 penumpang. Lalu di perjalanan naik lagi 12 penumpang. Berapa banyak penumpang di dalam bus sekarang? Nah, tadi ada 14 penumpang di dalam yang sudah naik. Lalu di jalan ada segerombolan orang naik lagi sebanyak 12. Berapakah jumlah penumpang bis yang ada di dalam sekarang? Silakan Ananda hitung ya. Bagian D. Bayu memelihara ikan di akuarium. Ada 17 ikan berwarna orange dan ada 12 ikan berwarna biru. Berapa banyak ikan yang dipelihara Bayu? Nah, tadi 17 dan 12 digabungkan dalam satu akuarium. Ada berapa jumlah seluruh ikannya? Silakan Ananda hitung ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Lihat gambarnya ya, Nak. Di sini ada Nina, ibu dan ayah sedang
memetik buah apel di kebun. Silakan Ananda buat cerita singkat mengenai gambar tersebut, ditulis di bagian bawah sini ya nak. Baik, itulah untuk bagian Ayo Berlatih pembelajaran 3 subtema 4. Sekarang kita lanjutkan ke bagian pembelajaran 4 halaman 98. Ya, ke halaman 98. Perhatikan, simak secara seksama. Ayo membaca. Adi sedang sakit. Adi tidak bisa bermain. Nina ingin menghibur Adi. Nina membuat puisi untuk Adi. Bacalah puisi Nina berikut. Jangan murung adikku, kakak di sini menghiburmu. Jangan menangis adikku, ayah dan ibu akan merawatmu. Cepat sembuh adikku, kakak rindu senyum ceriamu. Cepat sembuh adikku, teman-temanmu sudah menunggu untuk bermain denganmu. Ayo bacalah puisi Nina di depan kelas. Bacalah dengan penuh penghayatan. Kita tidak usah membacanya di depan kelas. Cukup Ananda yang soleh dan soleha rekam puisi ini, lalu videonya kalian kirimkan ke wali kelasnya masing-masing sebagai bentuk penilaian untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke bagian gambar yang ada di bawah puisi. Perhatikan gambar berikut. Gambar manakah yang sesuai dengan puisi Nina? Gambar yang A atau gambar yang bagian B? Ayo. Nah, setelah menghibur, adiknya masih cemberut atau sudah tersenyum? Silahkan dilingkari hurufnya bagian gambar yang tepat. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 99. Nah, pada halaman 99 di sini ada beberapa gerakan. Di sini akan bacakan dulu, nanti kita bahas gerakan apa saja yang ada pada halaman 99. Ayo peragakan. Teman-teman Nina menjenguk Adi. Mereka juga ingin menghibur Adi. Tony bercerita tentang pesawat terbang. Nah, Tony bercerita sambil memperagakan gerak pesawat terbang. Gerak pesawat terbang melatih keseimbangan. Gerak pesawat terbang melatih keseimbangan. Nah, jadi untuk gerak pesawat terbang kita bisa lihat pada halaman 99 di sini ada beberapa macam gerakan keseimbangan, yaitu yang pertama yang seperti ini dengan kaki diangkat ke bagian belakang, lalu ada yang ditaruh tangannya di pinggang, dan ada yang mengangkat kakinya ke depan lalu tangannya ditelentangkan lurus, dan ada sikap duduk dengan memegang lutut. Itu merupakan contoh gerakan keseimbangan. Nah, boleh Ananda lakukan gerakan ini di rumah. Apakah Ananda bisa bertahan berapa lama ketika Ananda melakukan gerakan keseimbangan? Boleh bunda atau adiknya membantu menghitung sampai hitungan ke berapa kamu bertahan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan selanjutnya di halaman 100. Siapa yang rindu bermain-main di rumah membuat kerajinan tangan di hari Sabtu atau Minggu? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan
mencoba membuat boneka tangan menggunakan kulit telur. Alat yang dibutuhkan yaitu ada 1 butir telur ayam, spidol, air, sabun, dan gunting. Gimana Miss cara membuatnya? Biasanya di rumah bunda, ayah, adik, atau anggota keluarga suka memasak telur kan? Nah, pasti suka. Kulit telurnya jangan dibuang karena akan Ananda gunakan untuk membuat kerajinan. Yang pertama yaitu kulit telurnya. Ketika keadaannya bulat, Ananda lubangi bagian atasnya saja. Jangan dipotong atau diceplok, dibuka ke dua belah sisi telurnya. Tetapi telur yang bulat Ananda lubangi, lalu ketika akan diceplok atau didadar, silahkan dituangkan. Jangan dipotong menjadi 2, jadi pecah dan tidak bisa membuat boneka tangan. Nah, setelah Ananda punya nih telur bekas tadi bundanya memasak, kemudian fungsi air dan sabun itu untuk mencuci bagian dalam telurnya agar tidak bau amis. Nah, setelah dicuci, keringkan di bawah sinar matahari supaya tidak basah dan tidak menetes-netes airnya. Nah, lalu kalian setelah telurnya kering membuat gambar wajah di bagian sisi salah satu telurnya. Boleh menggunakan spidol berwarna, dihias. Di sini ada gambarnya, contohnya kalian bisa lihat di halaman 100. Untuk tugas ini silakan Ananda kumpulkan hari Senin ya. Boleh membuat kelima-limanya atau boleh membuat minimal 3 ya. Minimal 3 cangkang telur. Lalu setelah kerajinan tangan itu dibuat, dikumpulkannya hari Senin serentak ya, supaya Miss Inenya bisa mengkoreksi di hari Senin. Yang sudah mengerjakan hari Sabtu atau hari Minggu silahkan ditahan dulu, tapi dikirimkan serentak di hari Senin ke wali kelasnya masing-masing. Lalu kita lanjutkan ke halaman 101. Semoga untuk tugas kerajinannya Ananda paham ya. Minimal 3 telur yang Ananda buat, dan boleh kelima-limanya nih supaya tangannya penuh. Dikirimkan serentak hari Senin ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Kita lanjutkan ke halaman 101. Ayo berlatih. Tuliskan puisi yang menunjukkan rasa kasih sayang sesuai gambar. Boleh Ananda membuat puisi 5 baris saja yang sesuai atau lebih. Nah, untuk gambar yang nomor 1, ingat buat puisi sesuai gambar 5 baris minimal atau lebih. Minimalnya 5 baris. Ditulis di bagian sini saja, di bagian yang kosong. Nah, setelah itu nomor 2. Berilah tanda checklist pada gambar gerakan keseimbangan. Di sini yang manakah yang merupakan gerakan keseimbangan? Yang nomor 1 dengan mengangkat kaki ke atas, salah satu kaki ke atas, checklist atau silang. Yang kedua, sikap sikap lilin dengan tertidur telentang, atau mengangkat satu kaki dan dengan tangan berada di pinggang. Lalu yang terakhir ada juga duduk dengan memegang kedua lutut. Nah, itulah merupakan gerakan keseimbangan.
Silakan di checklist yang bukan merupakan gerakan keseimbangannya. Ananda yang soleh dan solehah silang ya. Nah, Ananda yang soleh dan solehah, hari ini kita sudah belajar mengenai penjumlahan, kerjasama, gerakan keseimbangan, terus pelangi. Nah, itu pembelajaran untuk hari ini. Tugasnya yang pertama tadi ada apa? Tugasnya ada membacakan puisi yang berada pada halaman 98. Itu dikerjakan di hari Jumat ketika kalian mengerjakan e-learning ini. Nah, yang kedua tugasnya yaitu mengerjakan atau melakukan gerakan keseimbangan di rumah. Ya, gerakan keseimbangan di rumah. Ini berupa foto dikirimkan bersama puisi di hari Jumat juga. Selanjutnya, untuk tugas kulit telur. Kulit telur ini dikirimkan serentak hari Senin. 3 tugasnya ya, selain mengerjakan buku ini. Yang pertama membaca puisi, yang kedua tugasnya tadi melakukan gerakan keseimbangan dengan dihitung pada hitungan atau menit keberapa Ananda bertahan, bisa menggunakan stopwatch. Nah, yang ketiga yaitu membuat kerajinan boneka tangan dari kulit telur. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss Ina mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau pembelajaran yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan lewat WhatsApp atau boleh komentar di YouTube Miss Ina ya. Sekian dari Miss Ina, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.